Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ananda Ibu semuanya. Selamat datang kembali di kelas sosiologi. Hari ini merupakan minggu ketiga kita dalam proses pembelajaran sosiologi. Ibu sudah berterima kasih sekali dengan apresiasi yang sudah Ananda lakukan dalam 2 minggu ke belakang dengan tugas-tugas yang Ibu berikan seperti asesmen diagnostik dan juga mengisi biodata Ananda Ibu semuanya. Jadi dalam tahapan perkenalan kita sudah mencapai yang namanya sama-sama berkenalan. Jadi mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajaran Ananda Ibu memahami karakter Ibu, Ibu pun mampu memahami karakter Ananda Ibu semuanya. Sehingga proses pembelajaran kita nanti terlaksana dengan baik. Nah, untuk memulai proses pembelajaran hari ini, marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Maka kita marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan kita. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, Nanda Ibu. Ibu akan membagi sedikit slide itu untuk awal kita proses pembelajaran. Seperti biasa, seperti yang sudah Ananda sepakati bersama, kita memiliki kesepakatan kelas. Nah, Ibu mau melihatkan terlebih dahulu kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Ayo, Ibu. Apakah bisa dilihat? Sebentar. Oh ya, jangan lupa kehadiran di klik nak ya. Ibu sudah Ibu share itu. Oke, Bu. Ya, Bu. Apa sudah bisa dilihat? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Nah, Sudah, Bu. nampaknya terima kasih. Nampak nak? Kelihatan ini. Pak, Bu. Kelihatan kok. Enggak terlalu kecil. Enggak. Kecil. Enggak, Bu. Enggak, Bu. Nah, nih fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat. Ya, nak ya. Jadi bahasan kita hari ini adalah fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Tapi sebelum kita membahas lebih jauh tentang fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mempelajari masyarakat, nah silakan Ananda Ibu baca terlebih dahulu kesepakatan kelas kita. Jadi ini yang harus kita jaga, ini yang harus kita lakukan, ini yang harus kita laksanakan sesuai dengan komitmen kita. Harus komit terhadap apa yang sudah kita sepakati. Siapa yang mau membacanya? Ini biasanya cowok yang membaca nih. Siapa yang mau membacanya? Silakan tunjuk tangan sebelum Ibu menunjuk. Sebelum Ibu yang menunjuk, nak. Samsuhuda. Samsuhuda, mana Samsuhuda? Silakan bersuara. Bisa dilihat ini. Jelas enggak terlihat?
Kesepakatan kelas sosiologi, jelas? Jelas. Oke, nah, silakan. Siapa yang mau membaca? Silakan, nak. Siapa yang mau membaca? Cuman yang kesepakatan ya, Bu. Iya, kesepakatan kelas itu kan ada 5. Nomor 1, siapa yang membacanya? Kami. Nah, silakan. Firly? Kesepakatan kelas sosiologi. Iya. Hadir tepat waktu. Nah, hadir tepat waktu. Jadi mungkin untuk kedepannya di malam hari Ibu sudah mengkonfirmasi bahwasanya kita akan melakukan yang namanya Google Meet. Jadi 15 menit lah paling cepatnya atau paling lama Ananda Ibu sudah ada masuk ke dalam ruang Meet ini sesuai dengan jadwal yang ada di roster kita ya. Jadi hadir tepat waktu. Itu yang pertama kesepakatan kita. Yang kedua. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Nah, berdoa sebelum dan sesudah pelajaran. Kan ini sudah Ananda isi angketnya. Inilah yang terbanyak yang memberikan kesepakatan. Karena kita masih daring ya, jadi Ibu mengirim form, jadi ini yang Ananda jawab. Nah, inilah kesepakatannya. Jadi seperti yang sudah kita lakukan tadi, kegiatan positif kita yang kedua, yang kita berikan ini di kesepakatan kelas adalah berdoa sebelum tadi kita memulai pelajaran, nanti di akhir proses pembelajaran. Yang ketiga. Yang ketiga, jujur dan bertanggung jawab. Nah, jujur dan bertanggung jawab. Ingat, nak, nanti ada tugas-tugas yang Ibu berikan. Ada kan kendalanya kemarin, Bu, sudah ada yang isi, Bu. Nah, kayak mana tuh, Bu? Nah, terima kasih, berarti jujur, ya nak? Bertanggung jawab. Nah, apa tuh bertanggung jawab? Kapan Ibu berikan tugas? Ada enggak deadline-nya? Terakhir dikumpul tanggal berapa? Nah, itu bertanggung jawab namanya, nak. Jadi mengumpulkan sesuai dengan waktu yang sudah Ibu berikan. Jadi jangan lelet-lelet, jangan hobi mengumpul-ngumpulkan tugas. Itu bertanggung jawab. Ya, nak? Yang nomor 4. Yang nomor 4, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Nah, ini biasa nih kita kenal dengan 5S. Jadi walaupun kita virtual, jangan lupa pas kalian videonya Ibu minta dibuka, jangan lupa senyum. Salam, baru kita masuk tadi kan, Assalamualaikum Ibu, selamat pagi. Ibu juga seperti itu, Assalamualaikum Ananda Ibu, selamat pagi. Di chat kita juga seperti itu. Makanya kalau mau bertanya dengan Ibu, kan sudah Ibu bilang dari awal-awal, selalu nama, salam, nama dan kelas. Itu disebutkan supaya Ibu tahu, ini Ananda Ibu dari kelas berapa, namanya siapa. Dan berbicara pun dengan sopan. Ada santun di sana. Ya, nah ya, budayakan komitmen kita yang keempat adalah 5S. Senyum, senyum ya enggak? Senyum, salam. Kalau muslim, assalamualaikum. Kalau yang bukan muslim, selamat pagi, selamat siang, selamat sore Ibu, selamat malam, macam-macam. Nah ya, terus sopan dan santun. Bahasanya sesuai dengan yang baik dan benar, nak ya. Nah, terakhir, kesepakatan kita yang terakhir. Yang terakhir, menjaga kebersihan diri dan kelas serta mematuhi prokes kesehatan. Nah, nih sepakat Ananda Ibu yang kelima. Pertama, menjaga kebersihan diri. Seperti tadi Ibu mengkonfirmasi bahwanya hari ini kita meet. Silahkan berpakaian yang rapi dan sopan. Ada yang tidak mandi hari ini nih? Ada yang baru bangun. Karena kita kan pagi nih. Jangan lupa, kan kalian dalam proses belajar. Nah, bedanya bukan ke sekolahnya tatap muka, tetapi kalian virtual kondisi yang menyebabkan kita seperti ini. Jadi bukan berarti pagi-pagi harus tidur. Nah, enggak lagi, harus. Karena bagaimanapun yang namanya perubahan zaman, nah, mungkin dari tahun ke belakang masih agak longgar. Tapi kan proses pembelajaran kita semakin meningkat. Penguasaan teknologi pun bagi pendidik, guru-guru kalian juga meningkat. Jadi akan
ada namanya perkembangan, akan ada namanya perubahan. Jadi jangan sampai lelet, jangan jadikan patokan tahun-tahun yang lalu, semester-semester yang lalu. Sudahlah, kami tidak akan belajar juga, kami santai. Itu jadi salah nanti. Jadi komitmen kita yang pertama, menjaga kebersihan diri. Yang kelima ya, menjaga kebersihan diri. Dalam proses belajar, pagi-pagi itu jangan lagi bangunnya telat-telat. Bangun seperti biasa, bangun subuh, sholat subuh, mandi, sarapan, siapkan diri untuk belajar. Walaupun nanti ibaratnya nggak meet, tetap standby. Kan ada jadwal belajarnya kalian sampai jam setengah satu dah. 12.45 lewat dari setengah satu 15 menit. Nah itu berarti Ananda Ibu dari pagi setengah 8 sampai jam 12.45 itu dalam proses pembelajaran. Bukan tidak belajar. Jadi kalau ada ditanya, kami tidak ada belajar, kami enggak, ada jadwal kita. Nah, cuman dalam kegiatan belajarnya itu ada yang virtual ketemu seperti ini, ada yang cuma daringnya melalui classroom. Nah, jadi jangan dibilang enggak belajar, ada. Kan ada tugas diberikan. Makanya sesuai jadwal, Ananda Ibu harus tekan absen namanya, kliklah kehadiran itu. Sesuai dengan kondisi kita sekarang, jangan lupa jagalah protokol kesehatan. Nanti kalau suasana sudah kondusif, kita sudah luring, sudah masuk kelas, nih jagalah kebersihan kelas. Ya nak ya, karena itu kalau kotor kan sumber penyakit. Nah, itu tidak bagus untuk kesehatan diri kita. Jadi inilah komit kita dengan kesepakatan kita ini. Karena ini berasal dari Ananda Ibu juga. Ibu ngeser beberapa poin-poin, ada 10 poin, Ananda Ibu yang terbanyak memilih di kelas ini adalah ini, makanya komitmen kita bersama. Bukan perintah dari Ibu, tetapi komitmen kita bersama. Paham, Nak? Paham, Bu. Alhamdulillah. Yang laki-lakinya mana ini suaranya nggak ada terdengar? Paham, Bu. Yang perempuan aja nih kalau jumlahnya kayaknya Ibu lihat di sini laki-lakinya ada 15 orang ini, Nak. Ini enggak ada suaranya nih. Silakan bersuara. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan bertanya nanti. Ibu kasih kesempatan untuk bertanya ya. Itu kesepakatan kelas kita. Sekarang Ibu mau bertanya. Kan sudah panjang lebar kita bercerita ini. Ada yang dari Ibu tanya, selamat pagi, apa kabar? Ada mungkin yang baru bangun, dibangunkan mama, oi belajar, kata mamanya. Kan kita ada pertemuan meet, atau ada teman yang ngasih tahu, kita pertemuan, oi cepatlah, misalnya. Jadi Ibu juga mau tahu, kondisi Ananda Ibu sekarang itu seperti apa? Nah, ya, jadi Ibu mau berkenalan dulu dengan perasaan Ananda hari ini. Kalau Ibu sangat excited sekali Ibu sekarang bertemu dengan kalian. Ibu sangat excited, sangat semangat sekali bertemu dengan Ananda Ibu. Karena ini adalah proses pembelajaran yang sesuai dengan capaian pembelajaran awal. Kan 2 minggu ke belakang ini kita sudah berkomunikasi itu, Ibu minta kalian buat biodata, sudah, Alhamdulillah sudah di-share biodatanya. Terus Ibu sudah men-share yang namanya asesmen diagnostik tentang kepribadian Ananda Ibu, bakat, minat, bermacam-macam bakat minat Ananda Ibu. Nanti dalam proses pembelajaran itu akan Ibu kategoriskan untuk dalam pembuatan tugas-tugasnya Nanda Ibu. Nah, itu kan sudah sangat sekali. Jadi kalau ditanya semangat Ibu, perasaan Ibu, Ibu sangat excited sekali, sangat bersemangat. Nah, sekarang Ibu mau nanya ke Ananda Ibu semuanya. Makanya tadi kan sudah Ibu suruh download Jamboard. Sekarang ini Ibu mau bagi linknya, link Jamboardnya ke ini, ke laman chat. Silakan yang sudah dapat chatnya, silakan dibuka. Yang Jamboard ini yang ada. Nah,
Silakan dibuka, silakan diisi, Nak. Itu kan Ibu yang bertanya itu. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kata Bu Lolita. Silakan kalian jawab. Kan ada tuh tanda tambah kalau kalian menggunakan HP, kan ada tanda tambah tuh, Nak. Nah, klik tanda tambah itu. Nanti tulis di sana. Jangan lupa beri nama. Bagaimana perasaanmu hari ini? Kata Ibu. Silakan diisi dulu. Belum ada tuh, Ibu mau lihat nih, belum ada. Mari kita coba. Kita hentikan dulu presentasinya. Kita larikan ke mana ya? Oke. Pakai kotak, Nak. Cari kotak yang ada stick note-nya itu, yang ada stick note-nya. Pakai kotak dulu. Ada stick note-nya enggak? Ada stick note-nya enggak? Tuh, Nak. Kasih nama, jangan lupa kasih nama. Kasih nama, Nak. Yang mana, Bu? Yang Jamboard yang sudah Ibu share di chat, di grup chat. M. Akbar Syahdana, apa perasaannya? Gimana perasaannya? Isi terus, Nak. Namanya kita dalam proses perdana ya pasti ada kekeliruannya. Silakan lanjut, Nak. Jihan, nah. Ada yang lagi bad mood, ada yang happy, ada yang lagi kurang sehat badannya. Kita doakan cepat sembuh. Silakan. Ada yang belum menemukan? Kami belum, Bu. Di chat. Coba lihat di chat meet. Pakai itu Anda Ibu, pakai stick note-nya. Ada tanda plus kalau di HP. Ada tanda plus. Tulis nama, langsung ditulis perasaannya di sana. Ada lagi yang belum menemukan? Kalau di laptop, dia di sebelah kiri ada gambar kertas kayak terlipat sedikit. Klik itu. Nah, tulis nama, baru tulis perasaannya. Nah, kalau yang pakai HP ada tanda plus gitu, tanda tambah di sebelah kanan apa sebelah kiri itu, tanda plus. Klik itu, nanti ada gambar kayak panah tuh, kayak panah tuh. Klik gambar panah itu. Nah, itu kan sudah nampak tuh. Jihan apa perasaannya, Nak? Masih namanya aja. Syifa, senang Bu. Firly, ada sedih, ada senang Bu. Nah, ini ya perasaannya. Nailah nih, Nailah. Ibu pindahin.
Belum ada sesuatu, baru bangun ya nak? Belum ada sesuatu yang membuat saya senang, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti dalam proses pembelajaran sosiologi Ananda Ibu bertambah senang, Ibu harapannya. Apakah Ibu bisa menyenangkan kalian? Atau Ibu harus merefleksi diri Ibu bagaimana membuat Ananda Ibu akan senang dalam proses pembelajaran sosiologi. Bella, happy Bu. Dapat duit jajan banyak hari ini. Atau gebetan ngechat. Macam-macam. Ini kan sosiologi ini pelajaran baru nih, nak. Apakah kalian bisa tertarik dengan belajar sosiologi? Ya, silakan. Ada yang belum bisa? Ayo. Ibu nge-share linknya di chat kita, di meet chat kita. Ibu nge-share-nya di grup chat kita. Nanti kalian buka di sana. Nih yang ada jambornya, ada tulisan jambornya yang Ibu. Buka itu, kalau kalian di laptop, pilihannya di sebelah kiri ini. Ada kayak stick note gitu, Ini gimana Ibu nge-share-nya ini ya? Share. Langsung di-share. Baru 12 orang yang buka. Gini ya, Ibu buka di sini. Ibu share di sini. Gini, tapi dia nggak ada. Data siswa yang ada. Mungkin buka. Kalau tab, nih kali kita share. Nah, nampak Dana? Inilah. Ungkapan perasaan. Nah, baru sedikit yang isi. Kita ada berapa orang? Perasaan hari ini. Nampak perasaannya. Ini masih ada yang nulis nih. Ya, kita kan dalam proses pembelajaran. Nanti semakin terbiasa kita nanti melakukannya, semakin bagus dia, semakin rapi dia. Nanti ada lagi nanti ini Ibu akan melakukan kegiatan seperti ini lagi nanti di proses pertengahan pembelajaran kita. Oke, untuk perasaan Ananda hari ini, alhamdulillah sebagian besarnya merasa memiliki perasaan senang. Ada beberapa yang belum merasakan apa-apa karena masih baru bangun. Semoga kedepannya malah merasa lebih baik. Nah, itu sudah lope-lope tuh, Tidak ada yang buat lope-lope. Ya, kreativitas Ananda Ibu lah. Jangan lupa buat nama. Supaya Ibu tahu. Jangan sampai nanti pas dalam proses pembelajaran kita nih, satu semester, ada berapa kali itu, dalam 1 bulan ada 4 kali pertemuan. Ada kita misalnya Zoom-nya 2 kali, Meet-nya 2 kali. Berarti kalau dalam 5 bulan, 5 kali 2, 10 kali pertemuan, masa nanti perasaannya enggak mood terus kan? Nah, berarti ada PR buat Ibu. Bagaimana bisa nanti membuat Ananda Ibu menyenangi proses pembelajaran kita. Karena Ibu juga bertugas membuat ruang bahagia buat Ananda Ibu. Senang hendaknya dalam proses pembelajaran. Bisa Ananda Ibu mengetahui diri Ananda Ibu itu. Sehingga nanti mampu dalam proses pengelolaan diri. Ya nak ya, itu ada namanya proses pembelajaran emosional dan sosial atau PSE istilahnya.
pembelajaran sosial emosional. Jadi Ananda Ibu secara kognitifnya berkembang, secara sosialnya berkembang. Mungkin sering mendengar kata emotional question. Nah, itu dia. Jadi dalam proses pembelajaran kita yang secara kognitifnya atau konten kita materi belajar Ananda Ibu berkembang, ya secara emosional questionnya, pengenalan terhadap dirinya, pengelolaan terhadap dirinya, bertanggung jawab dengan keputusan yang diambil, mampu berinteraksi dan berkomunikasi baik dengan temannya. Terus apa lagi? Memiliki rasa empati, simpati dengan temannya, tidak cuek bebek dengan temannya. Nah, jadi ada 5 itu yang harus Ananda kuasai nanti dalam proses pembelajaran kita, itu secara emosional dan sosial. Secara konten nanti ada capaian pembelajaran kita ini 3 capaian yang harus Ananda Ibu kuasai. Nah, jadi ada beberapa trik-trik yang bisa Ananda Ibu lakukan. Jikalau misalnya perasaannya berkecamuk, perasaannya tidak tenang, nah, coba kita praktekkan satu. Mari kita praktekkan satu. Ada namanya tekniknya. Kita coba, kata si Siska enak ya. Siska Kol, Siska apa namanya? Mari kita coba. Jadi ada tekniknya. Jadi kalau kalian kan nih usia remaja nih, usia yang perasaan galau be, manjang be. Aku nih nggak mano yo, hatiku nih seperti apa yo. Aku nih risih be. Aku udah tahu nih. Nah, itu namanya pengelolaan emosi. Nah, jadi kita bisa mengenal diri kita. Kita bisa mengenal aku ini siapa. Nah, bagaimana cara kita berkenalan? Kenapa kok aku ini bawaannya nggak mood terus be? Kenapa bawaan aku ini kayak gini terus? Nah, bisa kita lakukan. Sudah bisa dilihat, nak? Bisa, Bu. Sudah. Nah, ini dia. Nampak tak? Namanya teknik stop. Nah, ini salah satu jikalau Ananda Ibu dalam keadaan galau. Siapa tadi itu yang kami belum bisa merasakan apa-apa, Bu? Nih, ada teknik namanya STOEP yang biasa dikenal dengan stop. Nah, mari kita coba. Nanti Ananda Ibu coba ini, kalau bawaannya ndak mood, aku nih marah tapi ndak jelas. Aku nih sedih tapi ndak jelas. Nah, kan ada kan galau istilahnya kan. Nah, ini lakukan ini. Lakukan yang namanya mengambil jeda secara fisik dan mental dengan latihan STOP atau stop. Nah, pertama yang harus Anda lakukan, hentikan dulu aktivitasnya. Diam, tarik nafas. Kayak orang semedi, kayak orang apa tuh? Apa namanya nak olahraga ambil nafas itu? Yoga. Nah, kayak orang yoga. Ambil nafas. Nah, kita dalam kondisi konsentrasi penuh, namanya mindfulness. Jadi Ananda Ibu tuh harus penuh, jangan kemana-mana pikirannya. Nah, ambil dulu nafas, tuh kan? Nah, take a breath, ambil nafas. Buang. Ambil lagi. Buang. Seperti itu. Ambil lagi. Buang. Nah, nanti diam, tenang, jangan pikirnya kemana-mana, mulai lihat, kondisikan, observe diri kita. Kepala, mulai dari tangan, lihat tangan kanan kita, rasakan, apakah ada yang sakit di tangan kita. Mulai lagi anggota tubuh kita, tangan kiri, rasakan. Apakah ada yang sakit? Langsung, terus lagi ke bagian dada, apakah ada yang sakit? Nah, jikalau ada rasanya yang mengganjal di hati misalnya, nah, nanti akan ketemu persoalannya di mana. Nanti baru, kita beri namanya penyembuhan ya dalam diri kita, bahwasanya kita baik-baik saja, ya nak, bahwasanya kita aman-aman.
lakukanlah itu secara terus menerus. Nanti Ibu share nanti videonya ada. Nah, itu namanya dalam pengembangan pengenalan diri kita supaya tidak ada lagi kegalauan dalam diri kita. Sehingga nanti tujuannya apa, Nak? Dalam proses pembelajaran Ananda Ibu enggak galau. Ananda Ibu enggak menemukan yang namanya kebuntuan. Jadi mindfulness. Konsentrasinya penuh nanti dalam proses pembelajaran sosiologi. Itu tujuannya. Jadi sekarang tuh trik-trik belajar macam-macam ya, Nak ya. Pendekatan pembelajaran. Nah, kalau Ibu ini namanya pembelajaran sosial emosional, PSE namanya. Jadi Ibu, karena Ibu bertugas memberikan ruang bahagia buat Ananda Ibu harus selektif. Ibu harus kaji dulu bagaimana perasaan Ananda Ibu hari ini. Nah, setelah itu Ibu kasih trik. Salah satu tekniknya adalah STOP. Hentikan dulu kegiatan sebentar, tarik nafas. Nah, lihat, rasakan apa ya rasanya yang sakit. Apakah perasaan kita, apakah pikiran kita, apakah anggota tubuh kita. Nah, sudah tahu kita apa yang sakit, itu yang kita sembuhkan. Kalau perasaan kita yang sakit, ya itulah kita mengelola tadi. Emosi kita lagi marah, lagi sedih, lagi buntu, dan sebagainya. Nah, jadi nanti Ananda Ibu bisa mengenal diri, bisa mengenal situasi yang ada, bisa berempati dengan temannya. Ini baru satu trik nih Bu kasih tahu. Banyak nanti trik-trik yang lain. Mampu nanti bekerja sama dengan teman-temannya. Nah, sekarang kita masuk lagi Nak ke proses pembelajaran ya. Ini akan berjalannya waktu, nanti Ananda Ibu akan tahu. Ini karena perdana, jadi Ibu kalian mungkin masih belum terlalu paham. Jadi kita pahami, lama-lama nanti Ananda Ibu bisa melakoninya. Oke. Nih, nah, jadi capaian pertama yang akan kalian lakukan, yang kalian dapatkan dalam proses pembelajaran sosiologi, ini dia. Fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji masyarakat, yang memberikan landasan berpikir kritis, analitis, dan kreatif dalam merespon gejala sosial yang terjadi di masyarakat. Ini nanti materinya, judulnya adalah fungsi sosiologi sebagai ilmu yang mengkaji tentang masyarakat. Nah, prakteknya mampu nanti kalian mempraktekkan pengetahuan sosiologi untuk mengenali identitas diri dan lingkungan sosial sekitarnya yang beragam. Sehingga nanti mampu berperilaku sesuai dengan lingkungan sosial budaya masyarakatnya. Jadi Nak, dalam proses pembelajaran kita dalam sosiologi ada 3 aspek yang akan kalian kuasai. Yang pertama namanya konten. Konten itu materi, yang kedua itu proses nih dalam proses pembelajaran. Strategi namanya, nah yang ketiga produk. Ada hasil nanti karya-karya yang kalian buat dalam pembelajaran sosiologi. Paham, Nak? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, dengar ya. Nah, perhatikan dengan baik. Nah, setelah nanti Ananda Ibu tahu capaian pembelajaran, tentu kita harus tahu arahnya kemana. Inilah dia tujuan pembelajaran kita. Setelah melakukan serangkaian kegiatan pembelajaran, Ananda Ibu dapat mengidentifikasi pengertian sosiologi, objek kajian sosiologi. Ini materi yang akan kita bahas, konten-konten yang akan kita bahas. Nah, pengertian sosiologi ini ada secara umum dan juga ada menurut para ahli. Objek kajian sosiologi, ciri dan hakikat sosiologi, serta nanti hubungan ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Nah, nanti Ananda Ibu juga mampu membandingkan antara ilmu sosiologi, menghubungkan, sebenarnya bukan membandingkan ini, menghubungkan ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Tuh. Nih. Lanjut, nanti, ini materi kita ya Nak ya. Dan di materi pembelajaran sosiologi yang pertama ini, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Yang pertama dibahas otomatis definisi dari sosiologi atau pengertian dari sosiologi.
Mulai dari pengertian sosiologi menurut asal kata, sosious and logos. Sosious artinya apa, logos artinya apa. Itu yang akan kita kaji. Terus objek kajian sosiologi. Secara umum kita sudah tahu itu bahwasanya society masyarakat. Tapi menurut para ahli dibagi, nak. Ada objek kajian sosiologi itu dinamakan dengan fakta sosial. Tokohnya itu Emil Durkheim. Ada lagi tindakan sosial. Itu tokohnya Max Weber. Nah, itu kaji nanti itu. Ada khayalan sosiologi. Nah, C. Wright Mills namanya tokohnya. Nah, itu akan kita bahas, oh sosiologi ini memang khayal-khayal ya. Tuh, bukan itu maksudnya. Tetapi teorinya itu ada teori issue and trouble. Kapan sebuah gejala sosial disebut isu, kapan gejala sosial disebut trouble, nah itu nanti Ananda Ibu bahas. Kita bahas sama-sama. Nah, nanti baru paham kita tentang kenapa ini dikatakan ilmu sosiologi. Karena dia memiliki ciri-ciri dan hakikat. Seperti sosiologi ini kalau sudah masuk ke dalam sebuah ilmu pengetahuan otomatis sifatnya nyata atau empiris, bukan rekayasa, bukan dibuat-buat, tapi bisa dilihat oleh panca indera kita, bisa diraba oleh panca indera kita. Itu salah satu ciri-cirinya. Terus hakikatnya ya sosiologi ini adalah ilmu murni, masuk ke dalam ilmu pengetahuan. Itu yang akan kita lihat nanti. Nanti ada hubungan sosiologi, ilmu sosiologi dengan ilmu-ilmu sosial lainnya. Kan banyak ilmu-ilmu sosial lainnya. Ada antropologi, ada sejarah, ada ekonomi ya, macam-macam. Nah, nanti dibahas. Inilah dia materi pembelajaran. Jadi kalian kalau mencari referensinya, nah nih sumber belajar kita otomatis yang buku yang sudah dipinjam di perpustakaan. Banyak itu nak, yang bisa kalian pinjam. Jatah satu buku, tetapi kan dengan kartu perpustakaan Anda Ibu bisa minjam buku-buku sosiologi yang lainnya. Kalian tinggal nyari materinya ini, nah carilah di buku-buku sosiologi yang lain. Semakin banyak referensinya, semakin bagus. Jadi Anda Ibu bisa membandingkan, oh yang buku ini banyak nih, yang buku ini oh banyak, ada lagi tokohnya yang terbaru, ini ada tokohnya yang terbaru. Itu fungsinya kita harus punya sumber banyak nak. Terus nanti ada dalam proses pembelajaran ini Ananda Ibu akan melihat video tentang tutorial pengantar sosiologi nanti. Nah, ini ada buku-buku yang bisa dipakai. Ini sumber belajarnya yang dari Ibu, tapi yang Ananda Ibu miliki harus lebih daripada Ibu. Harus lebih banyak. Ya nak ya? Kita nggak bisa megang satu sumber, kita harus banyak sumbernya. Jadi semakin banyak sumber belajar, semakin paham kita hendaknya dalam proses pembelajaran. Nih, metode pembelajaran kita, nih seperti Ibu ceramah. Nanti untuk pengantar ya, ceramahnya untuk pengantar. Nanti Ananda Ibu, kita bisa bertanya jawab. Ibu ngasih pertanyaan, Ananda menjawab. Atau Ananda yang bertanya, teman-teman yang menjawab. Nanti Ibu yang berikan penegasan. Dan juga nanti Ananda Ibu berkolaborasi atau kerja kelompok. Nah, inilah metode pembelajaran kita. Berdiskusi. Kerja kelompok itu kan kita berdiskusi. Nah, enak ya? Nih. Sudah dilakukankah ini? Silakan diklik. Bisa enggak Ananda Ibu buka GCR? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Coba buka GCR-nya. Bantu Ibu nge-share link kuisis ini ke chat. Bantu Ibu. Siapa yang bisa bantu Ibu? Silakan share di chat link kuisis ini. Nanti Ibu kasih waktu Ananda Ibu sekitar 15 menit lah untuk menjawab pertanyaan ini. Ini kuis yang kemarin di GCR tuh, Bu ya? Iya. Ini dia. Nah, itu Sheila sudah nge-share itu. Terima kasih Sheila. Nge-share, silakan nanti diisi. Kuisinya. Siapa yang sudah mengisi kuisinya? Ada yang sudah ngisi, Nak?
Nah, Sudah, Bu. sudah. Sudah. Sudah, Bu. Sudah, alhamdulillah. Berarti Udah, Bu. Ibu ngoreksi di GCR ya. Sudah di-share di GCR kan? Di screenshot Sudah, Bu. hasil jawabannya. Nanti Sudah. di-upload di GCR, nanti serahkan. Tinggal Ibu memindahkan nilainya. Soalnya 20 berarti yang jawaban berapa betul bagi 20 kali 100. Itulah jumlah nilainya. Kalau misalkan betulnya 18 berarti 18 per 20 kali 100. Berapa tuh? 90. Nah, itulah nilainya. Bisa Nanda Ibu jawab. Nah, kita lanjut. Alhamdulillah sudah melakukannya. Nah, ini juga Ibu share ini di GCR. Yang Anda lakukan itu ini dia. Nah, ini lagi sekarang yang harus Anda Ibu lakukan. Mari kita menonton bersama-sama. Mohon perhatiannya karena nanti setelah kalian selesai menonton ini, melihat ini, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu berikan berdasarkan video ini. Kenapa nge-lag dia? Bentar ya, kita tunggu jaringan. Ayo, nih. Sabar menunggu. Bisa dilihat, Nak? Apakah bisa dilihat? English is my second language. As a vlogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me, but I would... Belum, Bu. Belum, Bu, nggak ada. Belum ya? Bentar, ini jaringannya nge-lag. will say sometimes it's Itu sudah bisa dilihat? Setiap harinya kita pasti ketemu sama manusia, kecuali kamu hidup di gua, di atas kecil. Di Antartika sana. Atau sama kakak kita hidup kayak Jadi Ibu yang bermasalah. Sabar. Nge-lag jaringan Ibu. Jaringan Ibu, Nak. Gini. kayaknya bakal sulit banget kalau kita setiap hari sendirian aja kan. Interaksi kita dengan orang-orang di sekitar kita bentuknya bisa macam-macam. Kayak misalnya ya? setiap pagi Belum, kita Bu. selalu salam sama ibu dan Gini, bapak ke gini sekolah. aja. Terus kadang di jalanan kita bisa langsung Stop. Oke. Gini aja. Nanti Ananda Ibu, ini kan semuanya sudah ada Ibu share di GCR. Jadi dalam proses nanti berjalannya waktu, silakan ditonton nanti di GCR. Dan dijawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Ini ada beberapa pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Maka dia tidak mau dia. Oke.
Oke ya. Jadi ini sudah Ibu share di GCR. Nanti kita akan melanjutkan proses pembelajaran kita itu di GCR. Ibu memaparkan saja sekarang. Jadi Anda Ibu silakan bekerja nanti di GCR. Nanti Ibu share juga ini. Ibu share juga prosesnya ini. Prosesnya slide ini nanti Ibu share juga. Nah, ini nanti Ibu akan bagi kalian dari beberapa grup, nanti Ibu akan memantaunya di sini ya, Nak ya. Nah, ini nanti, Bu. nah, ini nanti sudah Ibu share. Jadi kalau ragu nanti silakan bertanya atau Ibu share ini dulu, Ibu share slide Ibu, silakan bertanya sebelum kita tutup nanti kelas virtual ini. Sehingga Nanda Ibu nanti mau mampu bekerja dengan baik dan benar. Karena prosesnya ini ada, Nak. Setelah kalian bekerja berkelompok dengan tugas-tugas ini, dengan tugas-tugas yang Ibu beri, ada tugas individu nih. Demonstrasi kontekstual di sini nih tugasnya individu nih, Nak. Kalian menjawab ini sendiri-sendiri nih. Refleksi ini juga sendiri ya. Refleksi ini Ibu pakai Jamboard juga. Refleksi ini juga pakai Jamboard. Jadi Ananda Ibu mengerjakannya juga di Jamboard. Nih Ibu bagi dulu Jamboardnya. Ibu sudah Nih satu risiko kita salah satunya adalah jaringan. Bukan jaringan kalian bermasalah Ibu, laptop Ibu. Nah, Ibu share nanti di GCR. Ya, Nak ya? Bu share semuanya di GCR, nanti anak Ibu bekerja melalui GCR. Ya, Bu. Kalau untuk virtual ini silakan kalau ada yang mau bertanya silakan. Bu beri kesempatan untuk bertanya. Firly, silakan Firly. Ibu, kelompok tuh kapan dibuatnya, Bu? Oh, ya sekarang nanti dalam proses pembelajaran nanti karena kalau di situasi kita virtual ini kendalanya jaringan agak bermasalah, di jaringan Ibu yang bermasalah sengadat. Jadi langsung setelah ini kita nanti akhiri dulu virtual, kita dalam proses pembelajaran juga tetap di classroom. Kelompoknya sudah ada nanti Ibu share. Ya, silakan Aziza. Firly tadi sudah, Nak? Paham, Nak? Paham, Bu. Oke, Aziza, silakan. Bu, di KCR kan ada refleksi mandiri, Bu. Itu katanya dibuat dalam bentuk video, maksudnya apa, Bu? Membuatnya tuh gini, kan bisa saja seperti, contoh yang pertama, membuat berupa slide yang seperti Ibu nih. Tapi di format nanti jadi berupa video. Kami nggak ngerti, Bu. Di screen record gitu ya, Bu? Jadi Ya, buat pakai Word ya, Bu? Membuat pakai PPT, Nak. Oh ya. Pakai PPT, nanti kan di PPT itu ada pilihan jadikan dia video. Atau yang paling mudah, kalau susah melakukan itu, ngerekam diri sendiri. Misalnya, saya bernama Lolita Anggraini dari kelas 10-7 mau merefleksikan proses pembelajaran sosiologi sebagai ilmu yang pelajari masyarakat yang telah saya pelajari. Yang pertama, apakah saya tertarik dengan materi ini? Jawablah, saya sangat tertarik sekali karena ini mempelajari diri saya sendiri. Ya, saya seperti itu. Rekam itu, nanti itu yang di-share ke Ibu. Yang sudah bisa IT, yang pintar IT seperti tadi. Tapi kalau yang masih kami susah kayaknya Bu, kami tidak ngerti, video diri sendiri saja rekam. Gimana, Nak? Iya, Bu. Paham. Ada lagi yang mau bertanya? Jadi nanti kita lanjutkan tugas kelompok. Karena waktu kita juga tidak memandai, kita tugas kelompok kita lanjutkan di classroom, Nak ya. Oke, Bu. Ibu bagi. Nah, ini ada lagi yang mau bertanya sebelum kita akhiri?
Daftar hadir sudah diisi? Sudah, Bu. Nah, sekarang silakan aktifkan lagi videonya sambil Ibu mengambil screenshotnya. Untuk hari ini kita sudah menyelesaikan proses pembelajaran sosiologi dengan materi sosiologi adalah ilmu yang mengkaji tentang masyarakat dengan sub-sub materi seperti pengertian sosiologi. Itu sudah Ibu ada di YouTube itu yang Ibu share tuh. Itu yang nanti kita pelajari bahwasanya sosiologi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat ya. Ibu akhiri, silakan aktifkan videonya. Mari kita sama-sama bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum diakhiri, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sudah Ibu ambil. Oke, Nak. Jadi kita lanjutkan prosesnya, kegiatan inti kita berkolaborasi di GCR. Ibu memantau di GCR. Dah, Ibu akhiri penjelasan hari ini, semoga bermanfaat. Jikalau masih ragu, masih bingung, silakan bertanya kepada Ibu. Kita punya media chat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, silakan Nak keluar ya.